Welcome to Kisah Fiksi. Jangan lupa subscribe ya guys. Satu subscribe sangat berarti. Makin hari Kezia makin lengket dengan Robby dan merasa hambar dengan Wijanarko. Kezia semakin tidak bisa lepas dari Robby. Hampir tiap hari mereka bertemu dan bercerita. Seperti Kezia, Robby pun membohongi kekasihnya. Ia memberikan banyak alasan agar bisa berduaan dengan Kezia. Sekalipun Kezia dan Robby tidak mengikrarkan hubungan mereka, tapi hubungan mereka layaknya pacaran, bergandengan tangan, pelukan, dan kecupan, hal yang biasa mereka lakukan. Malam ini Robby izin pada Kezia jika ia ikut ke Bandung bersama kekasihnya. Katanya ada urusan penting yang memang harus ia hadiri. Mau tidak mau, Kezia pun membiarkan Robby pergi dengan kekasihnya. Malam sudah menunjukkan pukul 8, Kezia duduk sendiri di rumahnya. Ia teringat Wijanarko, sudah banyak hal yang ia sembunyikan dari lelaki yang sudah menjadi kekasihnya itu beberapa tahun ini. Kayaknya aku gak bisa lagi deh, semua harus aku selesaikan. Aku gak mau sembunyi-sembunyi lagi dari Masku. Gumam Kezia. Ia mengambil ponselnya dan menghubungi kontak Wijanarko. Ia berencana menyelesaikan hubungan mereka malam ini. Halo Masko, sibuk nggak? Nggak kok sayang, kenapa? Tumben telepon duluan. Aku mau bicara mas. Bicara apa keh? Kayaknya penting banget. Iya mas, sebelumnya aku minta maaf kalau aku bentar potong Wijanarko. Kayaknya ini nggak masalah kecil deh, kita video call aja ya. Wijanarko segera menutup panggilan, dia memang seperti itu. Dia tahu kapan intonasi suara Kezia sedang tidak baik. Hal yang bisa ia lakukan untuk mengikis jarak hanya ingin melihat wajah Kezia lewat panggilan video. Tak lama panggilan dari Wijanarko masuk, Kezia menarik nafas dan menerima panggilan itu. Hatinya mencelos ketika melihat wajah Wijanarko yang teduh. Kamu kenapa sayang? Kamu baik-baik aja kan? Wijanarko sedikit panik. Iya mas, aku baik-baik aja kok. Tadi kamu mau ngomong apa, Mas, aku minta maaf ya. Aku mungkin akan mengecewakan Masko. Bukan mungkin, tapi memang aku akan mengecewakan Masko. Maaf mas, kita gak bisa bareng-bareng lagi. Maksud kamu apa, Aku mau kita sampai di sini aja mas. Aku gak bisa lagi meneruskan hubungan kita. Kenapa? Aku merasa hubungan kita udah hambar mas. Masalah apa? Kurangnya mas di mana? Kamu ngomong biar mas bisa ubah. Enggak mas, enggak. Mas nggak salah. Aku hanya udah nggak ada feeling lagi dengan hubungan kita. Kita berhubungan itu nggak sebentar loh. Udah jalan 5 tahun. Dan kita pasti bisa cari jalan keluar. Kalau kita ada masalah, nggak mungkin aja kalau kamu merasa hambar. Kezia diam, wajahnya menunduk. Ia tidak sanggup menatap wajah Wijanarko yang masih meminta hatinya kembali. Kalau jarak yang buat kamu jenuh, apa kamu gak bisa tunggu mas 2 bulan lagi? Mas akan pulang dan pindah ke Jakarta, Kezia menggeleng, karena memang bukan jarak lagi yang membuat hatinya merasa jenuh, tapi karena hatinya sudah terbagi. Mas harus apa biar kamu bertahan? Apa kamu akan menyerah begitu aja setelah 5 tahun kita bareng-bareng? Mas, ini yang terbaik untuk kita. Terbaik dari mana sih, Atau pada orang lain, Apa kamu lagi dekat dengan laki-laki lain? Kezia semakin bersalah. Ia tidak menyangkal, tidak pula mengiyakan dakwaan Wijanarko. Jadi benar, Mas, mungkin akan terdengar klise, tapi jujur, kamu terlalu baik untukku. Kamu harusnya dapat yang lebih dari aku. Sekali lagi maaf. Kamu ngomong apa sih itu? Wijanarko belum selesai bicara, Kezia sudah mematikan ponselnya dan cepat-cepat menonaktifkan ponselnya. Ia takut Wijanarko akan terus-terusan menghubunginya. Perasaan Kezia saat itu campur aduk. Dia sedih karena sudah menyakiti hati Wijanarko, tapi di sisi lain ia lega karena menurutnya hubungannya dengan Robby akan bisa jalan sewajarnya. Tinggal menunggu Robby menyelesaikan hubungannya. Hari ini Kezia sedang nongkrong dengan teman-teman kantornya. Mereka duduk sambil mengobrol di salah satu kafe dekat kantor mereka. Perasaan sekarang kamu sering dijemput cowok lain deh. Itu siapa sih? Temen.
Masa sih cowok kamu gak keberatan kamu dijemput tiap hari gitu? Lagian kalau gak salah, kamu pernah bilang kalau cowok kamu gak suka kamu jalan sama laki-laki lain gitu kan? Cowokku yang mana sih? Ya elah, itu loh yang di Papua. Emang cowok kamu ada berapa? Aku udah putus kali. Hah? Serius? Kapan? Ya udah seminggu lah. Kok bisa sih? Padahal cowok kamu itu aset loh, tambang emas lagi. Apaan sih? Lebay deh. Emang iya kan? Dimana lagi coba dapat cowok yang good looking, good rekening, sama good attitude? Itu langka, Neng. Alah, kalian juga suka ledekin aku karena LDRan kok. Itu bercandaan aja kali, Neng. Lagian cowok kamu kan gak selamanya di sana. Iya nih, aneh deh kamu ke. Gak enak apa diperhatikan lebih? Teman-teman Kezia bergantian mencecar Kezia. Kezia hanya bisa diam. Dia sama sekali tidak menggubris omongan teman-temannya itu. Oke, kamu bilang kamu putus sama cowok kamu baru semingguan. Dan kamu udah sering jalan sama yang suka jemput kamu itu sebulanan kan? Jangan bilang kamu minta putus karena laki-laki itu ya. Bisa dibilang gitu deh. Gila kamu Keh. Aku yakin deh kamu pasti nyesel nanti. Iya apaan sih? Udah deh, gak usah bahas soal aku. Gak ada urusan yang lebih penting aja. Sungut Kezia, dia juga kesal karena diolok-olok temannya. Beberapa minggu kemudian, sampai sekarang Kezia belum bicara pada Robi tentang hubungannya yang sudah selesai dengan Wijanarko. Kebetulan malam ini Robi mengajaknya makan malam. Kezia ingin memastikan hubungan mereka. Pukul 7:30, Kezia sampai di tempat makan pilihan Robi. Robi sudah sampai di sana duluan. Ke, kamu kok lama banget sih? Aku udah kelaparan nunggunya. Iya Bi, tadi ada laporan yang harus aku selesaiin. Oh, yaudah kamu pesan makan Ki. Aku tadi udah pesan soalnya, keburu lapar. Kezia mengangguk dan memesan makanannya sendiri. Sambil menunggu pesanan makanan mereka datang, Kezia berpikir itu saat yang tepat untuk bicara tentang hubungan mereka. Bi, aku udah putus loh sama cowok aku. Oh ya, kapan? Udah ada sebulanan lebih deh, tapi aku lupa mulu ngomong sama kamu. Kenapa kamu putus sama dia? Merasa aneh dengan pertanyaan Robi. Ya karena kamu lah. Aku? Emang aku apain kamu, Keh? Kata Robi diikuti tawanya. Aku serius, Bi, jangan bercanda gitu dong. Terus kamu, permisi, pesanannya kak. Seorang pramusaji datang dan terpaksa omongan mereka terputus. Pesanan yang pertama datang adalah menu pilihan Robi. Ia heboh sendiri dengan menunya itu dan sama sekali tidak menanggapi omongan Kezia sebelumnya. Ini ramennya enak loh Ke, udah lama aku pengen makan di sini. Robi langsung melahap makanannya. Kezia hanya diam mematung melihat Robi yang terlalu cuek menurutnya. Robi baru sadar kalau Kezia menatapnya sinis ketika ramennya tinggal setengah. Kenapa Ke? Tadi kamu ngomong sesuatu ya? Sorry, aku keburu lapar soalnya. Ngomong apa sih, Keh? Itu soal hubungan kamu sama cewek kamu. Kapan kamu permisi? Pesanannya ya, Kak. Kembali kedatangan pramusaji memotong omongan Kezia. Kini menu pilihan Kezia yang diantar. Kamu pesan ini, Keh. Ini juga enak sih, tapi enakan ramenku. Seluruh Robi kemudian melanjutkan makannya. Kezia kesal sendiri karena omongannya dipotong terus. Belum lagi karena Robi juga tidak begitu memperdulikan apa yang dikatakan Kezia. Sambil mereka selesai makan, Robi tidak menanyakan lagi. Entah dia memang lupa atau pura-pura lupa agar Kezia tidak membahasnya lagi. Menjalani hubungan tanpa status ternyata tidak seindah yang dibayangkan Kezia. Dia jadi tidak yakin dengan hubungannya. Sampai sekarang, Robi juga masih jalan dengan ceweknya. Walaupun memang Kezia masih tetap dapat perhatian dari Robi. Tapi tiap kali Kezia coba tanya soal kejelasan hubungan mereka, pasti ada saja alasan Robi mengalihkan pembicaraan mereka. Ini yang membuat Kezia semakin galau. Woi, bengong aja. Kenapa sih? Teman-teman Kezia menghampiri Kezia di meja kerjanya. Galau ya? Lagi berantem sama cowok kamu? Enggak kok, bohong banget. Kita udah kenal lama kali, yang buat lomburung apa lagi sih kalau bukan soal asmara, iya kan? Ya sih, tapi enggak aku gak mau cerita sama kalian. Kok gitu? Paling nanti kalian juga salahin aku, males Ya enggak juga kali, tergantung cerita kamu gimana nanti. Kalau gak berbobot ya kita salahin kamu lah.
Tuh kan, ini aja udah diledekin. Mereka tertawa melihat reaksi Kezia. Bercanda kali Ke, udah cerita aja, masalah kamu apa sih? Aku lagi galau sama status hubunganku dengan Robi. Kenapa emang gak dapat restu dari orang tua? Bukan, kejauhan ngomong orang tua. Terus, apa kamu belum ditembak? Bukan soal itu. Apa dong? Dia belum selesai dengan pacarnya. Teman-teman Kezia saling lihat. Mereka cukup kaget mendengar pengakuan Kezia. Dia belum selesai dengan pacarnya, itu artinya kamu dekat dengan cowok orang. Dan kamu sadar kalau dia itu masih milik orang lain. Kezia mengangguk lemah. Gila sih kamu parah. Ih, tapi kan dia juga mau kok putusin ceweknya buat aku. Kezia mencoba membela dirinya, padahal Robi sendiri tidak pernah bicara seperti itu. Tetap aja salah Markomah. Hubungan kalian itu sesat, itu namanya selingkuh. Gak nyangka kamu itu pelakor. Enggak lah, Robi itu belum nikah. Aku gak rebut dia dari siapa-siapa kok, kan masih pacaran aja. Sama aja, tetap aja kamu jadi perebut. Iya kalau Robi tepatin janjinya buat serius sama kamu. Kalau kamu hanya dijadiin pelampiasan gimana? Gila sih kamu kamu bela-belain lepasin Masko hanya untuk laki-laki gak jelas kayak Robi. Masa kamu gak bisa bedain mana emas mana imitasi sih? Kezia dicecar, diomeli teman-temannya. Kezia sampai tidak bisa berkata-kata sedikit pun untuk membela dirinya. Tapi lama-lama ia berang, karena di pojokan ia tidak terima. Kalian bukannya kasih solusi, malah salahin aku. Nyesel cerita sama kalian. Kezia beranjak dan pergi dari sana. Bye-bye. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Jangan lupa subscribe ya.